AS Roma susah payah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Genoa. Diwarnai kartu merah, Ilupi merebut 3 poin berkat gol Romelu Lukaku. AS Roma menjamu Genoa pada laga pekan ke-37 Serie A di Olimpico, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024 dini hari WIB. Tuan rumah sempat mendominasi pertandingan sejak sepak mula, namun tak ada gol tercipta hingga turun minum. Bukannya bikin gol, Roma malah kehilangan pemain di babak kedua. Leandro Paredes menerima 2 kartu kuning dan diusir wasit pada menit ke-72. Tapi setelah itu malah kebuntuan pecah. Roma memimpin lewat sundulan Romelu Lukaku memanfaatkan umpan lambung Stefan El Shaarawy. Genoa meningkatkan intensitas permainan di sisa waktu. Tapi Matteo Retegui DKK tak mampu menembus gawang yang dijaga Miles Pilar. Kemenangan tipis ini menjaga Roma tetap di posisi 6 dengan 63 poin dari 37 laga, 3 poin di depan Lazio. Sedang Genoa di urutan 11 dengan 46 poin. Pentingnya 3 poin ini, untuk memberikan tekanan ke Atalanta dalam merebut slot terakhir ke Liga Champions. Manajer Roma Daniele De Rossi mengomentari kemenangan timnya atas Genoa dalam hasil 1-0 malam ini di Olimpico. Teknisi asal Italia itu berbicara kepada DAZN setelah pertandingan. Dalam beberapa pertandingan terakhir kami terlalu banyak mengalami serangan balik. Genoa adalah tim yang sulit untuk dihadapi, namun kami menciptakan beberapa peluang. Kami menembak 100 kali dari tepi kotak tanpa mengenai sasaran satupun. Genoa bermain bagus, seolah itu adalah pertandingan hidup mereka dan saya menghormatinya. Sebuah pertandingan penting, kemenangan penting yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memiliki hati yang besar. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat tim ini lebih baik. Setiap tahun pelatih duduk bersama direktur olahraga dan presiden untuk meningkatkan tim. Inter, yang merupakan yang terbaik tahun ini, akan melakukan hal yang sama dan berusaha untuk lebih berkembang lagi. Lalu ada batasannya, anggaran yang harus dihormati. Kami belum membicarakan secara detail. Saya belum tahu apa yang bisa kami lakukan, tapi kami pasti akan melakukan sesuatu untuk menjadikan Roma tim yang berperingkat lebih tinggi. Kami lebih baik dari posisi ke-6. Roma harus berusaha masuk ke posisi 4 besar. Bukan berarti hal itu mudah. Karena juga, bawalah kalian berdua ke pilihan tim yang ada di atas kita, 3 sebenarnya. Inter, Milan, Juve, Atalanta, Bologna yang tampil super tahun ini. Lazio di bawah, Napoli, Fiorentina, banyak tim kuat di bawah kami. Tetapi kami harus bekerja keras untuk masuk ke 4 besar. Roma telah melakukannya selama bertahun-tahun dan kami harus melakukannya lagi. Itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada cara Anda bermain, cara Anda membangun tim, cara Anda bermain, seberapa konsisten Anda. Pasar, saya belum punya banyak waktu untuk memikirkannya. Ini adalah bisnis yang buruk karena Anda mendapat ribuan telepon setiap hari dari agen dan jurnalis. Saya melakukan sedikit kepanduan amatir yang sehat sendirian dan bersama staf saya. Seorang DS akan tiba yang memiliki 10.000 nama di pikirannya. Kami akan membandingkan pandangan kami. Saya memahami dengan jelas karakteristik yang harus dimiliki tim ini dan apa yang kurang. Berdasarkan pemain yang akan bertahan dan yang akan pergi, serta alternatif yang kami miliki, kami akan memahami pemain mana yang akan direkrut dan bagaimana cara menyesuaikannya. Sejak hari pertama saya katakan bahwa ini adalah skuad yang kuat, yang memiliki sedikit pemain yang menggiring bola, sedikit pemain dengan kaki yang bagus, yang merupakan pemain yang paling menyulitkan kami saat bertemu mereka. Kita semua ingat upaya yang dilakukan melawan Frimpong. Sebuah fitur yang kurang dari tim ini harus ditambahkan. Kemudian akan terlihat jelas juga dari siapa yang ingin bertahan, siapa yang ingin hengkang, dan peluang yang muncul. Saya tidak bersikap misterius, saya belum berbicara secara detail kepada siapapun. Terlalu dini atau tepat untuk mengatakan saya menginginkan ini atau itu. Dybala, dia baik-baik saja, dia hanya tidak cukup fit untuk bermain lebih dari 30 menit, tambahnya. Pelatih Genoa Alberto Gilardino mengungkapkan kemarahannya atas cara timnya kebobolan gol di menit-menit akhir dari tim Roma yang beranggotakan 10 orang.
Dalam reaksi pasca pertandingan menyusul kekalahan 1-0 dari Giallorossi malam ini, Gilardino mengatakan kepada DAZN, "Hasil ini sangat menyakitkan kami, karena kami tidak bisa kebobolan gol seperti itu ketika bermain melawan 10 pemain, kami bisa dan seharusnya melakukannya lebih baik, tetapi para pemain tampil bagus dalam cara mereka bermain, dalam kesadaran dan sikap yang mereka miliki melawan tim kuat, yang bermain untuk tujuan penting. Ada pertumbuhan mental dalam tim, dengan keinginan untuk bermain, berlari, berkorban, dan melampaui batas kami. Tim menampilkan penampilan luar biasa, seperti malam ini." UEFA tampaknya menyetujui bisnis Roma baru-baru ini dan kepatuhannya terhadap perjanjian penyelesaian. Klub ibu kota sebenarnya akan diberi penghargaan karena telah menghormati persyaratan UEFA selama setahun terakhir. Menurut Il Tempo, UEFA akan bersikap lebih lunak terhadap Roma musim panas ini. Organisasi tersebut akan menghilangkan satu batasan penting financial fair play terkait dengan apa yang disebut transfer saldo. Intinya, dalam beberapa tahun terakhir Giallorossi menerapkan batasan ketat pada daftar biaya UEFA, dengan keseimbangan, yang didefinisikan sebagai selisih antara biaya, jumlah gaji dan amortisasi pemain yang keluar dan biaya pemain masuk, yang mana harus positif. Sebuah blok yang tidak memungkinkan Roma untuk beroperasi secara bebas di pasar. Dalam perjanjian dengan UEFA ditetapkan bahwa saldo transfer akan habis masa berlakunya pada akhir musim 2023/24, berlaku secara kondisional pada musim 2024/25, 2025/26 dan atau 2026/27. Namun, hasil anggaran tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh UEFA dan oleh karena itu pembebasan bersyarat tidak akan dilakukan. Mantan pemain Roma Kevin Strootman menerima tepuk tangan meriah dari penonton Stadio Olimpico selama pertandingan Roma Genoa malam ini. Pemain asal Belanda yang kali ini mewakili Genoa kembali ke stadion lamanya dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Dalam wawancara pasca laga dengan DAZN, Strootman tak menyembunyikan kecintaannya pada Giallorossi. "Tentu saja Roma masih ada di hati saya. Saya menjalani 5 tahun yang luar biasa di sini. Saya tidak bisa memberikan segalanya karena cedera namun para penggemar selalu mendukung saya dan masih mengirimkan pesan kepada saya. Mereka mencintai saya di sini, saya sangat merindukan Roma. Itu adalah 5 tahun terindah dalam karir saya," tambahnya. "Mereka menyebut saya, mesin cuci, tapi dalam beberapa tahun terakhir saya seperti mesin cuci yang rusak, tapi saya mencoba memberikan segalanya dan hari ini terasa spesial bermain melawan tim kuat seperti Roma. Bermain di sini sangat menyenangkan dan emosional bagi saya. De Rossi, dia menyuruhku untuk pergi menyambut Curva dan aku melakukannya. Para penggemar juga mendukungku hari ini. Itu menyenangkan dan indah. Adikku datang dari Belanda hanya untuk menonton pertandingan ini. Itu adalah malam yang istimewa. Daniele adalah Daniele, saya tidak perlu menambahkan apapun lagi."